Halo semuanya, kembali lagi dengan kita di Saybold. Gimana nih kabar kalian? Pasti baik dong ya? Pada podcast hari ini bakal ditemenin sama aku, Vanessa Mika, sebagai host, dan Koko Felix. Halo. Oke, pada hari ini kan kita ngundang Koko Felix nih, ada di podcast kita. Sesuai judul, gimana sih kepemimpinan Ketua OSIS pada saat jabatan Felix di tahun 2024 dan 2025. Nah, kita nggak perlu lama-lama, langsung aja kita tanya ke Koko Felixnya langsung aja. Oke, Koko Felix, apa sih motivasi yang kamu bisa dapat kalau misalnya kamu tuh mau menjabat jadi Ketua OSIS? Sebenarnya motivasinya banyak, cuman yang salah satu, saya sebutin yang intinya aja. Yang pertama itu udah pasti karena pengen nambah pengalaman. Yang kedua itu sebenarnya pengen bikin OSIS yang bisa diandalin di sekolah gitu. Jadi nggak cuman sembarangan masuk OSIS dapat nama doang. Itu juga buat anak-anak nambah pengalaman aja sih. Gitu. Sebenarnya emang OSIS yang nggak diandalkan tuh kayak gimana OSISnya? OSIS yang nggak diandalkan itu salah satunya cuman buat numpang nama. Jadi dia masuk OSIS cuma buat nama, sekedar nama. Oh, kamu ini OSIS, udah gitu aja. Tapi dia nggak mau dikasih kerjaan tuh ngeluh. Apalagi yang kalau diomelin, dia lebih galak lagi. Nah, itu. Tapi susah nggak sih pada saat ngatur-ngatur anggotanya? Kan kebetulan kan setahu aku anggota OSIS itu ada 30 dan termasuk kamu. Jadi 29 dong. Dalam 29 anggota itu gimana sih ngaturnya biar gak kayak gitu? Udah pasti yang pertama tegas ya. Udah pasti yang pertama itu tegas. Habis itu ya dapetin hati anggotanya aja sih. Karena semisalnya diomelin terus dia juga nggak bakal nyaman. Tapi kalau santai banget juga nggak bakal nyaman juga. Oke. Sebenarnya pada saat kalian debat nih, visi misi yang dikeluarin tuh visi misinya kayak gimana, apa aja tuh? Yang pertama itu saya mau bikin keanggotaan OSIS ini yang tadi udah disebutin sih. Sebenarnya yang pertama itu dapat dipercaya, habis itu yang nggak cuma numpang nama, habis itu kalau misinya tuh ya ngembangin cara mimpin anak-anaknya aja sih. Maksudnya di sekolah tuh nggak cuman sekedar jadi murid yang cuman belajar doang, tapi dia juga bisa belajar jadi pemimpin gitu. Kalau pemimpin kan buat ketua OSIS ya. Kalau misalnya buat anggotanya tuh gimana? Buat anggotanya, kalau di OSIS kan itu banyak jabatan lain ya, bukan cuman sekedar anggota doang. Ya, jadi tergantung anggotanya aja sih, maksudnya dia di bidang apa. Contoh yang pertama ada bidang TIK, itu dia kudu bisa ngedit kah segala macam, itu nanti bisa diajarin. Dia begitu aja sih. Oke, ada gak sih kesulitan selama menjabat ketua OSIS ini? Udah pasti ada ya. Yang pertama tuh udah pasti anggota yang susah diatur atau ya buat anggota OSIS saya yang sekarang lagi nonton. Nah, tuh ya. Kalian jangan susah diatur, saya capek. Nah, habis itu yang kedua banyak ngeluh. Udah pasti banyak ngeluh. Aduh, gimana ya? Semisalnya kalian emang pengen jadi anggota OSIS, itu tolong jangan banyak ngeluh. Udah sih itu aja. Paling semisalnya ada keluh kesah bisa diomongin. Jadi nggak usah kayak begitu dah. Nggak usah banyak ngeluh dah, itu aja. Oke, kira-kira kalau misalnya ada OSIS yang kayak gitu, nanganinnya tuh selain cuma ngasih tahu doang tuh gimana? Kan pasti ada omongan-omongan dari anak-anaknya. Sebenarnya kalau mau sih diomongin berdua aja, ngomongin baik-baik. Jadi nggak perlu sampai ribut lah. Maksudnya adu otot itu udah nggak usah. Semisalnya emang bisa baik-baik ya kenapa tidak. Cuman semisalnya emang masih kepala batu nih ya, kalian yang nonton jangan suzon dulu. Buat kalian yang kepala batu, tolong diperbaikilah sikapnya. Kalian itu OSIS jadi contoh. Nah, tuh dengar ya guys, apa kata ketua OSISnya didengar buat anggota-anggotanya. Nah, kan kalau misalnya di OSIS itu pasti ada dong yang AFK nggak kerja, ada yang di kelas akhirnya temennya kerja sendirian. Itu tuh gimana sih cara nanganinnya biar semuanya tuh kerja, nggak cuma satu orang doang yang kerja, kan berat tuh di beban satu orang doang. Oke, yang pertama tuh sebenarnya saya berharap aja, maksudnya anggota OSIS itu bisa bekerja sama
bisa saling membantu lah, teman-temannya yang kesusahan tuh dibantu. Sama ini juga berlaku bukan buat di sekolah sini aja, buat di sekolah-sekolah kalian nih, anggota-anggota OSIS atau ketua OSIS yang lagi nonton. Bisa kalau anggota yang kayak begitu tuh di briefing dulu, maksudnya kajiannya itu apa aja. Jadi semisalnya temennya keteteran tuh bisa dibantuin gitu. Jadi nggak solo lah istilahnya, dia tuh nggak sendirian kajiannya, kecapean juga pasti. Oke, kira-kira nih Koko Felix sudah pernah megang acara apa aja sih selama menjabat? Udah lumayan lama kan ngejabatnya, udah berapa lama tuh kira-kira? Ya udah berapa bulan nggak ngitung juga sih. Acara yang udah dipegang tuh yang pertama Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Yang pertama, lalu udah sih mungkin itu aja. Karena sebelumnya kita juga, karena sekolah lagi renovasi, jadi kita nggak bisa megang acara yang banyak, nggak bisa ngadain acara yang banyak begitu, nggak bisa. Nah Felix, buat selanjutnya ada gak sih acara yang akan dinantikan? Yang masih lumayan jauh sih, masih lumayan lama, itu di bulan 11. Jadi kita bakal ngadain Setia Bakti Cup. Nah di situ kita bakal ngundang dan open pendaftaran itu buat beberapa sekolah, bebas mau dari sekolah mana aja, itu boleh ikut. Di Setia Bakti Cup ini kita bakal ngadain turnamen, ya kayak standar aja sih, mungkin Mobile Legends yang bagi anak-anak sekarang suka. Lalu ada futsal juga, ada basket, dan lain-lain sih. Nah buat kalian yang mau daftar nanti bisa ya daftar. Buka pendaftaran kemungkinan di bulan September atau di bulan Oktober. Kita tunggu kalian. Nah, buat selanjutnya, apa sih kesibukan lain di luar sekolah? Jadi di luar sekolah, saya lebih ke barongsai sama futsal. Nah, di salah satu olahraga tersebut ya tetap masuk di atlet pelajar sih saya, karena udah ngikut beberapa kali turnamen dan lumayan jadi andalan juga. Tapi kan barongsai itu pasti ada fisiknya dong, capek. Atlet juga pasti kan ada fisiknya capek kan. Nah, tapi gimana sih biar nggak keteteran gitu? Kalau misalnya ada waktu istirahatnya biar nggak capek, itu gimana bagi-bagi waktunya gitu dalam 3? Karena atlet pelajar nih, buat kalian yang atlet pelajar nih pasti kalian ngerasain sih gimana caranya kita ngajain buat selesaiin tugas dengan cepat, tapi nggak ngeganggu latihan juga. Udah itu kita juga perlu istirahat yang cukup. Nah, kalau dari saya ini mungkin kalian bisa ngikutin ya semisalnya mau. Jadi saya itu kalau ngerjain tugas selalu selesai di sekolah. Jadi gak bakal ngeganggu waktu latihan atau istirahat. Sebenarnya nggak ada patokannya sih. Semisalnya bisa selesai di sekolah ya selesaiin di sekolah. Semisalnya nggak bisa sebelum latihan kalian selesain. Udah sih gitu aja. Tapi pernah nggak sih keteteran? Keteteran sih udah pasti pernah, karena ya bagi waktunya itu susah antara latihan, istirahat sama ngajain tugas. Oke, kalau misalnya keteteran itu gimana caranya? Apa seperti yang tadi dibilang cuma bagi-bagi waktunya? Ya itu ya sama aja sih sebenarnya kayak tadi. Semisal pembagian waktu kalian itu bagus, pasti nggak bakal kesusahan lah, nggak tahu itu 3 tuh di antara latihan, istirahat sama ngajain tugas tuh nggak bakal kesusahan. Cuman ya balik lagi ke pribadi kalian masing-masing. Semisalnya kalian masih males ngajain tugas tapi pengen latihan, ya mending cut off aja. Jadi atlet tuh nggak bisa kalian fokus cuma di latihan. Semisalnya kalian atlet pelajar itu juga butuh yang namanya sekolah. Oke, berarti harus balance ya dalam hal tersebut. Nah, ada nggak sih harapan buat anggota OSIS selanjutnya? Ini anggota OSIS selanjutnya, maksudnya angkatan selanjutnya yang kelas 10 ini, Iya. apa untuk angkatan saya? Angkatan selanjutnya juga bisa, angkatan sebelumnya juga bisa. Oh ya udah, berarti buat angkatan saya dulu ya. Oke. Harapan saya buat kalian-kalian yang sedang bertugas, ya kurangin aja lah ngeluhnya. Jangan banyak ngeluh ya kalau dikasih tugas, sama temennya kalau kesusahan tuh dibantu, biasain. Habis itu, semisalnya kalian ada event, ya bisa kali maksudnya ngeluangin waktu buat mungkin rapat atau ada ide apa, keluh kesah kalian bisa bilang gitu. Jangannya semisalnya kita ada rapat kalian pagi-pagian, hilang-hilangan gitu kan susah kan, kita ngurusin event yang gede apalagi tuh. Ya mungkin itu aja, sama selanjutnya harapan buat OSIS tahun depan, angkatan selanjutnya ya. Nah, harapan saya mungkin cuman buat ketua OSISnya dulu deh. Ya mungkin kalian bisa
jadi lebih dari saya. Mimpin kalian mungkin bisa jadi lebih bagus. Semisalnya ada yang bingung atau mungkin kalian masih nggak paham, mungkin bisa tanya ke saya aja. Sama anggota-anggotanya, semisalnya pengen konsultasi atau kebingungan di masalah tertentu gitu, bisa juga konsultasi ke bidang-bidangnya masing-masing. Udah sih paling begitu. Tuh dengar ya guys, buat kalian harus mengikuti dengan baik kegiatannya. Kalau misalnya ada acara apapun jangan ngilang-ngilang. Oke, ngikutin ketua OSIS-nya, nurut ya guys. Di ghosting. Terus buat selanjutnya kita tanya nih ke ketua OSIS kita, gimana sih kesan menjadi ketua OSIS? Capek. Jujur aja capek. Iya, Jadi pasti ketua OSIS itu capek. Tapi ya semisalnya kalian di bawah santai aja sih, semisalnya kalian mimpin atau buat kalian ketua OSIS yang mungkin beda sekolah, kita satu hati kayaknya. Ya semisalnya capek ya udah jalanin aja dulu, mungkin emang belum waktunya. Kalau capek pasti ada dong keseruan menjadi ketua OSIS, kayak misalnya bisa kenalan nih sama adik kelas, demen-demen kan? Dengar-dengar udah deket nih. Cakep-cakep sih. Aduh. Ya. Kok cantik doang? Kok cantik doang? Ganteng-ganteng juga, ganteng-ganteng, pada baik hati, nggak sombong. Ya, kamu yang nonton jangan senyum-senyum ya. Ditimpuk. Geli banget. Oke, buat adik kelas yang itu tuh, ada gak pesan-pesannya? Udah ditolak ya udah. Ya, set. Langsung setel lagu sedih ya Jangan, guys. dikat ya nanti ya, dikat ya. Nanti dikat ya. Tanya lagi. Langsung setel lagu sedih. Nah buat Felix ada gak sih motivasi buat adik kelas baik dalam belajar atau mau masuk OSIS? Itu boleh tuh diajak-ajak adik kelasnya yang lucu-lucu. Ih, lucu. Oke, motivasi buat kalian ini buat sekolah dulu deh. Ya, kalian sekolah yang benar. Jangan ngebatin ini mama papa kalian deh. Dapetin nilai yang bagus biar mereka tuh bangga. Nah, buat motivasi kalian tuh masuk OSIS. Nanti ketemu saya lagi sih. Ini nanti ketemu Koko Pelik. Nah, motivasi kalian masuk OSIS tuh yang pertama udah pasti jangan buat nama doang. Kalian masuk OSIS tuh buat belajar, jangan buat nama. Udah itu semisalnya memang kalian pengen belajar public speaking, itu di OSIS sebenarnya bisa. Kayak Koko nih, kayak begini. Sebenarnya saya cadel, nggak bisa ngomong banyak, malu juga sebenarnya. Kenapa bisa berani buat podcast ini ya itu tadi, saya masuk OSIS tuh buat belajar public speaking, bukan sekedar nama doang. Udah sih paling gitu aja. Kalau misalnya buat adik kelas yang itu, apa motivasinya? Motivasi buat dia, aduh, kamu yang semangat ya belajarnya. Ke sekolah jangan buat cowok doang. Ada aku di situ. Aduh. Ya udah yang semangat aja sekolahnya, jangan mentingin cowok dah. Ke sekolah buat ilmu, jangan buat cowok, udah gitu aja sih. Nah tuh guys, buat kalian yang udah denger gimana tuh kesan-pesannya, terus keluhannya kalian harus dengerin. Buat anggota OSISnya juga harus didengerin ketua OSISnya. Kalau misalnya ada yang belum membantu, itu bisa dibantu. Sebisa mungkin jangan AFK ya guys. Pokoknya jangan lupa kalian mengingat apa? Ingat kamu. Mengingat dia tuh. Nah, segitu aja perbincangan kita sampai sini. Gimana nih? Jangan lupa kalian komen ya. Jangan lupa juga di like, di subscribe. Oke, sampai jumpa dengan kita di Say Bold. Dadah!